Baik, saya ucapkan selamat Sabat kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih untuk satu kesempatan yang dipercayakan kepada kami untuk boleh mengambil sesi kedua dari webinar pada penata layanan pada Sabat hari ini. Baik, saya diminta untuk berbagi sore hari ini sehubungan dengan skema penggunaan persepuluhan dan persembahan. Saya harus berterima kasih kepada Tonas kita, Om Edison Mawikere yang telah memberikan motivasi kepada kita, karena tema sore hari ini adalah meningkatkan ekonomi umat di masa pandemi. Dan tentunya apa yang telah disampaikan tadi adalah tidak cukup dengan iman, ya. Terima kasih. Harus mengupgrade skill, kompetensi, dan juga rajin, dan banyak hal yang harus dilakukan sehingga upaya-upaya itu akan berbuah untuk sesuatu, berubah sesuatu. Dan tentunya kalau dilihat dari sisi kami pelayanan penata layanan, departemen ini mengajak untuk kiat sukses meningkatkan ekonomi. Tentunya kita tidak akan jangkau ke sana, tetapi kita mengajak untuk saudara terlebih dahulu meningkatkan kesetiaan saudara, takut akan Tuhan, dan lainnya itu akan ditambahkan kepada kita. Baik, saya hanya diberikan waktu yang singkat, dan izinkan saya untuk boleh memaparkan beberapa hal penting sehubungan dengan skema penggunaan daripada persepuluhan dan persembahan. Baik, skema penggunaan persepuluhan. Sejujurnya materi yang akan saya bagikan ini pernah saya share, ada satu e-book. Ini adalah 66 pertanyaan tentang penata layanan, dan saya ambil semuanya dari sana. Baik, jadi ini beberapa pertanyaan yang akan saya hadirkan. Saya takut setelah ini tidak ada lagi yang bertanya, ya Pendeta Dale. Tapi ini sebagai acuan untuk bagaimana kita menemukan skema penggunaannya. Tentunya sebelum kita melihat penggunaannya, kita harus terlebih dahulu mengerti persepuluhan itu apa. Saya pikir semua kita mengetahui bahwa semua pendapatan, uang, barang, sepersepuluhnya itu adalah milik Tuhan, dan kita harus mengembalikan itu kepada Tuhan. Kemudian, jadi di buku ini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang ketiga, saya hanya ambil beberapa poin yang boleh terhubung dengan konteks materi yang dipercayakan kepada saya pada sore hari ini. Kemudian ada pertanyaan yang ketiga, mengapa kita harus mengembalikan persepuluhan? Dengan mengembalikan persepuluhan dari pendapatan kita, kita sedang menunjukkan dan mengakui Dia adalah Allah, pemilik dari segala sesuatu, di mana segala pendapatan tersebut itu telah dipercayakan ke dalam tangan kita. Jadi saat mana kita mengembalikan persepuluhan, kita mengakui Dia adalah Tuhan Allah kita, pencipta kita, pemilik segala sesuatu termasuk hidup kita, di mana kita mengakui Dia adalah sumber berkat hidup, berkat dan hidup kita, yang memelihara juga hidup kita. Kemudian dari pengertian itu, maka berbicara mengenai persepuluhan, kita dapat mengerti bahwa itu adalah merupakan pengakuan atas kepemilikan Allah. Itulah ujian penurutan dan juga kesetiaan, ujian kejujuran, karena itu bukan barang kita, milik Tuhan, harus dikembalikan, dan itu merupakan sebuah sistem yang nantinya kita akan lihat dari hal penggunaan persepuluhan, dan itu adalah sebuah kepercayaan, dan itu juga adalah merupakan penyembahan.
Kemudian ada pertanyaan yang kelima, kapan kita seharusnya mengembalikan persepuluhan? Sekali lagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dari Matius pasal 6 ayat 33, prinsip tentang God first, mendahulukan Tuhan yang pertama, Allah yang terutama, yang pertama dan terutama harus didasarkan pada prinsip ini. Jadi dihimbau untuk kita sebelum dipotong dengan yang lainnya, maka selagi utuh, berarti utuh ya, kita kembalikan 10% kepada Tuhan. Kemudian ada pertanyaan yang ketujuh, bagaimanakah persembahan persepuluhan itu dikembalikan? Saya melihat bahwa di era sekarang ini untuk membawa persepuluhan di dalam kantong itu terkendala oleh karena pandemi, tetapi ada yang mentransfernya, ada juga yang masih rasa tidak nyaman untuk mentransfer persepuluhan karena ada kurang sreg. Jadi dia mau untuk bawa ke gereja atau kepada bendahara, kepada pendeta. Oke, baik. Kemudian yang ke-10, bagaimana persepuluhan itu didistribusikan? Baik, di sini dari fundamental belief kita, dari 28 doktrin yang ke-21 menyebutkan bahwa sistem inilah yang menunjang keuangan para imam yang melaksanakan tugas keimamatan di Bait Allah. Gereja Mafian ke-7 mengambil model keimamatan orang Lewi ini, model yang terdapat di dalam Alkitab untuk menunjang keuangan penginjilan untuk menjangkau dunia. Bahkan dalam tulisan Ellen White, ya, Kisah Para Rasul, halaman 74, persembahan sukarela dan persepuluhan merupakan sumber pendapatan dari pekerjaan Tuhan. Jadi dalam hal ini, maka Gereja Mafian ke-7 persepuluhan diterima di jemaat setempat dan kemudian dikirim ke kantor conference atau daerah setempat yang telah ditetapkan sebagai storehouse atau rumah perbendaharaan untuk mendistribusi akan persepuluhan. Banyak dipertanyakan adalah sehubungan dengan di mana storehouse-nya itu, di mana rumah perbendaharaan itu. Ya, terima kasih. Baik, jadi di sini kita melihat bahwa dari working policy dari General Conference menyebutkan bahwa persepuluhan dikembalikan ke daerah atau ke conference setempat melalui gereja setempat, di mana anggota itu hadir atau berbakti secara teratur. Dan Ulangan pasal 12 ayat 8, jangan kamu lakukan apapun, yakni masing-masing berbuat segala sesuatu yang dipandangnya benar. Jadi ini menguatkan bahwa kita harus mengumpulkan itu dari jemaat setempat, kemudian dikirim ke conference atau daerah, dan kemudian dilanjutkan seterusnya ke higher organization. Jadi di dalam pengalaman bangsa Israel, suku Lewi diberikan 48 kota yang tersebar di seluruh Kanaan, termasuk 6 kota perlindungan, dan Tuhan masih tetap meminta agar persepuluhan itu dibawa ke rumah perbendaharaan pusat. Ada ayat-ayat yang saya bold di sana, Ulangan 12 ayat 5-6, Ulangan 14 ayat 22 sampai 25, Ulangan pasal 6 ayat 6. Saudara akan lihat disitulah ayat-ayat ini menguatkan ide ini. Jadi ada satu tempat yang ditentukan. Dan kemudian selanjutnya saudara lihat bahwa dari kutipan Ellen White, pada zaman dahulu Tuhan menginstruksikan umat-umatnya untuk berkumpul 3 kali setahun untuk berbakti padanya. Pada pertemuan-pertemuan kudus ini, bangsa Israel datang membawa ke rumah Tuhan, persembahan mereka, korban dosa mereka, dan korban ucapan syukur.
Jadi saya langsung bahwa pengumpulan persepuluhan itu, orang-orang Israel membawa persepuluhan itu, dan kemudian orang-orang Lewi akan menjemputnya, mengumpulkannya, dan kemudian itu akan dibawa ke bait suci. Dan lihat saudara, untuk storehouse dalam sejarah orang Israel, bahwa bait suci menjadi storehouse, rumah perbendaharaan. Mengapa? Karena di sanalah tempat itu dikumpulkan dan dari sanalah itu didistribusikan. Saudara lihat, dari rumah bait suci, rumah perbendaharaan, akhirnya itu dibagi oleh orang Lewi kepada orang-orang Lewi itu sendiri dan juga kepada para imam. Jadi seirama dengan prinsip Alkitabiah ini, organisasi gereja kita telah menentukan bahwa konferensi daerah lokal sebagai rumah perbendaharaan di mana persepuluhan akan dikumpul dan di mana para pelayan Injil akan menerima gaji mereka. Baik, saya pikir itu cukup jelas. Saya lanjut ke pertanyaan yang ke-12. Dapatkah saya mengembalikan persepuluhan dengan menyalurkannya di luar sistem yang Tuhan tentukan? Saya takut berkomentar sendiri, tapi ini adalah kutipan daripada Ellen White. Hanya ada dua tempat di dalam alam semesta ini di mana kita dapat menyimpan kekayaan kita. Di dalam rumah perbendaharaan Allah atau di dalam rumah perbendaharaan setan. Dan semua yang tidak diserahkan kepada pelayanan Allah dibebankan kepada pihak setan yang dipakai untuk memperkuat pekerjaannya. Kemudian kutipan lainnya, bila pendapat pertimbangan dari General Conference yang mana wewenang tertinggi yang Allah telah berikan kepadanya di atas bumi dijalankan, kebebasan pribadi, pertimbangan pendapat pribadi seharusnya jangan dipertahankan, melainkan dilepaskan. Saya pikir cukup muat dari kutipan-kutipan Ellen White ini. Kemudian ada pertanyaan berikutnya, bagaimana persembahan ini digunakan? Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, semua presentasi distribusi memang berbeda, baik di level setelah itu dibawa ke conference, level conference, daerah, uni, dan divisi. Tapi saya akan coba bagikan ini kepada saudara untuk presentasinya. Jadi di jemaat tidak ada yang ditahan, ya, karena persepuluhan semua dikirim ke conference atau daerah. Dan itu adalah 100%. Saya pikir jika saudara mempunyai kantong persepuluhan, di sana di baliknya itu dijelaskan dengan detail. Dan jika conference menerima 100%, maka harus tertahan di conference, dipakai di conference adalah 61,5% untuk menggaji para pendeta dan semua mendukung semua penginjilan dan pelayan-pelayan yang lainnya. Dan sisanya itu dikirimkan lanjut ke uni. Itu ada 38,5%. Dan jika uni menerima 38%, maka 20% itu tinggal di uni. Dan kemudian ada 8,5% untuk dana pensiun, dan sisanya 10% itu dilanjutkan ke divisi. Baik, jadi saudara bisa melihat bagaimana persepuluhan itu digunakan, tidak hanya lokal dan juga untuk konferensi kita, tetapi itu menjangkau ke seluruh dunia. Baik, jadi persepuluhan itu adalah milik pusaka dari semua hamba-hamba Tuhan. Dan di sini dikatakan dari pena inspirasi, Ellen White menyebutkan kegunaan untuk persepuluhan, tentunya itu sebagai dukungan bagi pastor, evangelis, dan juga ministers. Dan kemudian untuk world missions, kemudian upaya-upaya memenangkan jiwa, ya, dan juga untuk membantu conference, mission, dan juga daerah khusus di dalam operasi mereka,
ada juga literatur evangelis benefit fund, ya, kemudian subsidies for aktivitas-aktivitas yang spesifik, kemudian untuk evangelistik, dan kemudian ini operasional, dan kemudian office equipment, dan kemudian Bible teacher atau Bible religion teaching dan support personal in schools, dan kemudian untuk pensiunan dari organisasi gereja kita. Baik, ini yang boleh saya highlightskan dari pena inspirasi sehubungan dengan penggunaan akan persepuluhan. Sebagian orang tidak puas dan berkata, saya tidak mau lagi menyerahkan persepuluhanku karena saya tidak percaya dengan cara penggunaannya. Tetapi janganlah merampok Allah karena orang lain Anda anggap tidak tepat menggunakannya. Jadi saudara dihimbau kepada pimpinan-pimpinan organisasi untuk mengelola dengan baik, tetapi juga tetap terus mengajak kita tetap setia mengembalikan persepuluhan. Kemudian kutipan berikutnya, walaupun uang diserahkan itu disalahgunakan orang sehingga uang itu tidak mencapai tujuan yang ada dalam pikiran orang yang memberi itu, yakni tercapainya kemuliaan Allah dan keselamatan jiwa-jiwa, mereka yang telah mengadakan pengorbanan dengan kesungguh-sungguhan jiwa dengan tujuan untuk kemuliaan Allah akan memperoleh pahala mereka. Di kata lain, organisasi memang tetap terus berbenah, tetapi saudara tetaplah terus setia untuk memberikan persepuluhan. Kemudian yang mungkin terakhir untuk persepuluhan di sini, bagaimanakah persepuluhan dipakai untuk menjadi dana sosial, dana pembangunan dan perawatan gereja. Dari kutipan-kutipan ini saya simpulkan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, persepuluhan tidak pernah dipakai untuk kas miskin, atau kata lain membantu orang yang berkesusahan. Kemudian bukan untuk membantu ongkos biaya pembiayaan gereja. Itu juga bukan untuk memperbaiki akan bangunan gereja. Terima kasih Bu Feni dari Jemaat Maranatha. Saya pernah mengembalakan kedua jemaat, dan saya berada di anggota Jemaat Tanjung Perak, ya. Oke, mari kita support, tetapi bukan dari persepuluhan, tetapi dari komitmen pribadi kita untuk pembangunan gereja Jemaat Maranatha. Saya pikir ini ada lagi tambahan. Adakah perbedaan prinsip dalam menentukan persepuluhan bagi pegawai dan pebisnis? Tentunya pegawai, apa yang diterima, atau kata lain gross income, itu dari sana kita menentukan 10%. Tetapi pebisnis, orang-orang yang melakukan usaha seperti petani, dia harus membeli benih dan pupuk, ya. Dia harus, perhitungannya adalah net income. Baik, kemudian kita masuk kepada skema penggunaan persembahan. Yang pertama perlu kita amati dulu terlebih dahulu persembahan khusus yang diberikan oleh orang Israel kepada Tuhan. Di sini saya boleh cantumkan ada 5 korban persembahan bagi Tuhan dalam upacara harian orang Israel. Ada korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, korban penghapus dosa, korban penebus salah, dan juga ada persembahan lain seperti persembahan buah sulung dan persembahan ujukan yang lainnya. Dan jika kita mau bedakan, maka kita bisa lihat bahwa ada persepuluhan. Itu datang dari segala hasil tanah, hasil ternak, dan dari segala pendapatan itu sudah murni 10%. Sedangkan untuk korban-korban bakaran, kalau saya kembali Bapak Ibu, saya baca tadi, saya cepat karena saya tahu waktu saya singkat. Contoh, korban bakaran itu adalah korban yang menjadi sebuah pernyataan syukur karena telah diperdamaikan kembali dengan Allah dan pengudusan para pelayan Ka'bah.
Kemudian korban sajian, sudah lihat, korban yang menjadi sebuah ekspresi rasa syukur yang dalam atas kelimpahan berkat yang diterima. Jadi ini adalah ucapan syukur. Kemudian yang keempat ada korban penghapus dosa untuk memohon pengampunan dosa secara tidak sengaja dan pernyataan syukur atas pengampunan yang diterima. Jadi sudah lihat, boleh kita lihat, kita bisa tangkap bahwa ada persepuluhan dan ada persembahan ucapan syukur yang semuanya itu korban-korban adalah mengarah ke sana. Jadi persembahan persepuluhan ditentukan oleh Tuhan 10% dari pendapatan, sedangkan semua korban sebagai korban-korban bakaran itu adalah sebagai persembahan khusus, sebagai pernyataan ucapan syukur dari pribadi. Kemudian, bagaimanakah menyisihkan persembahan khusus? Ellen White menyebutkan sesudah persepuluhan disisihkan, hendaklah persembahan ditentukan sesuai dengan berkat yang Allah telah berikan. Kemudian yang keempat, bagaimanakah menentukan persembahan khusus? Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih, di sini terkadang menjadi titik rawan atau missing link dengan ketulusan kita memberikan persembahan. Ellen White menyebutkan mereka yang menerima anugerahnya, yang memikirkan salib Golgota tidak akan bertanya-tanya mengenai berapa besar bagian yang sah diberikan, tetapi akan merasa bahwa persembahan yang paling besar pun, saya tambahkan pun, terlalu kecil dan sama sekali tidak sebanding dengan pemberian anak Allah yang tunggal. Kita tidak perlu menanyakan atau berulang-ulang berapa banyak yang telah diberikan untuk pekerjaan Allah, tetapi lebih baik biarlah kita memikirkan berapa banyak yang telah ditahan dari perbendaraannya untuk digunakan memanjahkan diri guna mencari kesenangan dan kepuasan diri. Kemudian yang terakhir, pekerjaan Allah selalu mendesak. Oleh sebab itu sifat rajin dituntut dari semua orang, baik orang mulia, rendah, kaya, miskin, bukan hanya persepuluhan yang dituntut Allah, tetapi ia menuntut agar segala sesuatu yang kita miliki digunakan bagi kemuliaan Allah. Saya langsung, saudara, bagaimana praktik persembahan khusus orang Israel. Ellen White menyebutkan ada evidence di dalam beberapa tulisan Ellen White bahwa Ellen White menyebutkan mereka mempraktikkan mengembalikan persembahan dan persepuluhan itu sebesar 33%. Ada juga dari kutipan yang lain menyebutkan bahwa mereka mengembalikan 1/4 dari pendapatan mereka. 1/4 berarti itu adalah 25%. Saudara bisa renungkan ini. Kemudian dari kutipan yang lain bahwa ada 20%. Sehingga di dalam kitir-kitir persembahan kita, saudara lihat persepuluhan itu 10%. Sedangkan untuk persembahan itu 10 plus. Kata lain, semakin besar saudara bersyukur, berterima kasih, maka saudara akan melihat bahwa 10% saja itu adalah hal yang tidak layak. Tetapi jika kita lakukan tentunya dengan sungguh-sungguh menjadi kelayakan tentunya. Baik, saya perlihatkan kondisi kita sekarang, dikatakan bahwa banyak orang enggan, ya, orang Kristen memberikan sebagian harta mereka dengan keengganan yang besar. Jadi tidak memberi 1/10 dari pendapatan mereka. Ada yang lebih rendah dari itu. Bahkan ada sekelompok orang merampok Tuhan karena memberi sedikit persepuluhan. Artinya ya 9%, 8%, 7% atau di bawahnya. Dan orang lain hanya memberikan 1/10. Dan persembahan itu tidak. Itu kata Ellen White. Padahal untuk hari ini, luar biasa, Ellen White menghimbau kita harus lebih lagi, bahkan lebih dari apa yang telah dikomitkan dan ditunjukkan oleh orang-orang Israel.
Kutipan berikut ini katakan bahwa betapa berubahnya keadaan kita dewasa ini. Tuntutan-tuntutan Allah jika mereka menerima peringatan diberikan giliran yang paling akhir. Padahal pekerjaan kita membutuhkan, perhatikan saudara, biaya 10 kali lipat besarnya sekarang ini daripada yang dibutuhkan orang Yahudi. Jika hukum menuntut persepuluhan persembahan beribu-ribu tahun yang lampau, betapa lebih pentingnya sekarang ini. Jikalau orang kaya miskin harus memberi sesuatu jumlah sebanding dengan harta mereka dalam peraturan ekonomi bangsa Yahudi, maka sekarang ini diperlukan 2 kali lipat. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita diminta untuk terlibat langsung di dalam persepuluhan tetap setia, tetapi kita juga memberikan persembahan. Baik, berapa persentase terbaik dari persembahan khusus ini? Saya tidak akan sebutkan seperti yang tadi dikatakan, tetapi motif hati kita lah yang mengetahuinya bagaimana besar kasih sayang Tuhan bagi kita, dan kita boleh mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita, kekuatan kita, dan tentunya dengan persembahan kita. Saudara lihat pengalaman dari janda miskin, dia tidak tanggung-tanggung, dia memberi semua yang ada padanya. Seluruh nafkahnya, seluruh biaya hidupnya, dia berikan kepada Tuhan. Seorang anak kecil, dia juga memberikan semua roti dan juga ikannya kepada Tuhan, dan kemudian itu walaupun kecil, little it's much, tetapi berguna, kemudian bisa mengenyangkan banyak orang. Kemudian pertanyaan yang ke-9, saya lewatkan saja. Yang ke-10, mengapa gereja menerapkan persembahan terpadu? Nah, ini yang paling menarik, saudara ya, karena menjadi dilema dan migrasi dari persembahan lepas ke persembahan terpadu masih terhambat hingga hari ini, tetapi puji Tuhan ada beberapa jemaat yang sudah sukses dan puji Tuhan terus diberkati oleh Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudaraku, mengapa ada persembahan sekolah sahabat? Mengapa ada persembahan hari lahir ucapan syukur? Mengapa ada persembahan sabat ke-13? Itu bukan dipungut karena di jam sekolah sabat. Bukan dipungut karena itu tepat pada sabat ke-13. Itu ada maksud, saudara. Ada proyek-proyek dari organisasi kita, GC, yang mana itu di-create untuk menjadi satu persembahan, mendukung persembahan misi. Jadi akhirnya ditentukan, diputuskan oleh GC, misalnya Sekolah Sabat di tahun 1909, itu menjadi persembahan untuk misi sedunia. Kata lain, jika kita memungutkan persembahan ini harus dikirim ke organisasi lebih tinggi. Tidak ditahan di jemaat. Ini bukan untuk persembahan bagi jemaat. Kemudian ada ucapan syukur. Ditetapkan 1919 oleh GC untuk digunakan pekerjaan misi yang baru dan untuk misionaris. Dan saudara tentu lebih tahu untuk persembahan sabat ke-13, di balik pelajaran sekolah sabat kita, buku sekolah sabat kita, persembahan untuk proyek-proyek pembangunan misi berdasarkan divisi mana yang akan dibantu di setiap triwulan yang berjalan. Jadi kita tidak perlu lagi kumpul ini, karena kita sudah dipadukan. Jadi tadi mengapa ada persembahan terpadu? Oleh karena ada persembahan-persembahan ini yang harus dikirim utuh. Tetapi pada kenyataan praktek ini kurang berhasil. Nah, mengapa juga disebutkan persembahan? Untuk efisiensi dan prinsip memberi terencana dan sistematis, maka gereja memutuskan untuk menggabungkan semua persembahan, baik yang kepada jemaat, untuk operasional jemaat, dan juga persembahan-persembahan yang ditentukan oleh organisasi gereja ini disatukan untuk dikumpulkan secara terpadu atau combined offerings plan. Jadi saudara, sudah ditentukan, diputuskan, dan kita akan seharusnya tidak lagi mengumpulkan persembahan lepas, dan itu menjadi satu yang digabungkan.
dengan digabungkan, maka Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika memberi persembahan tersebut, ada dana yang diperuntukkan bagi organisasi gereja kita dari misi-misi proyek-proyek tadi, ya. Jadi itulah sebabnya 50% itu tinggal di jemaat dan 50% lainnya itu diteruskan ke organisasi lebih tinggi. Baik, mengapa persembahan terpadu? Saya sudah jawab, saudara. Jadi gereja kita adalah gereja sedunia. Tidak hanya bersifat lokal, bersifat gereja lokal, maka dukungan kita seharusnya juga mendunia. Dan dalam persembahan terpadu terdapat dana misi sedunia, seperti persembahan sekolah Sabat, persembahan syukur hari lahir, dan juga persembahan Sabat ke-13. Jangan jumlah persembahan yang diterima oleh jemaat setempat dibagi dua. Ini adalah working policy. 50% tinggal di jemaat setempat untuk anggaran biaya belanja jemaat. 50% yang sisa dikirim setiap bulan ke kantor conference atau daerah. Semua dana diterima selama acara sekolah Sabat, jam khotbah. 2 persembahan ini dimasukkan ke dalam satu dana yang disebut persembahan terpadu. Kontribusi apakah yang kita tunjukkan dalam memberi persembahan? Saudara, itu adalah kontribusi kita untuk penginjilan di seluruh dunia. Saya tidak bisa pergi ke Afrika, saya tidak bisa pergi ke Eropa, tetapi dengan memberikan persembahan terpadu, kita sedang berkontribusi untuk menyegerakan akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Baik, saya pikir itu yang boleh saya bagikan karena saya tahu waktu saya hanya diberikan sebetulnya 15 menit. Saya pikir sudah agak lebih. Paling tidak itulah skema penggunaan daripada persepuluhan dan juga persembahan yang kita dengan setia dan penuh kasih kita berikan itu kepada Tuhan melalui jemaat-jemaat kita. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator atau pendeta Del Sopotan. Tuhan Yesus memberkati.